Selamat datang kembali di seri pembelajaran filsafat untuk pemula secara online, di mana kita akan mengenal, membahas 100 pemikir terkemuka filsafat dalam 100 hari. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu filsuf politik yang paling berpengaruh di abad ke-20. Filsuf ini adalah seorang filsuf perempuan, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt. Arendt dikenal dengan analisis tajamnya tentang totalitarianisme, tentang kebebasan, dan dia juga banyak membahas mengenai apa yang berarti menjadi manusia di dunia modern. Untuk itu marilah kita mulai mendalami, mengenali pikiran-pikiran Hannah Arendt yang akhirnya hari ini harus kita akui membentuk pandangan tentang politik dan masyarakat secara kontemporer pada hari-hari ini di dunia, ya. Bukan hanya di luar Indonesia tapi juga di Indonesia. Baik, Hannah Arendt adalah seorang filsuf perempuan yang lahir di Jerman tahun 1906. Arendt mengalami banyak peristiwa, teman-teman. Dan peristiwa ini bukan peristiwa yang baik, tapi peristiwa yang pahit dalam sejarah abad ke-20. Seperti kebangkitan Nazi, kejamnya Perang Dunia II, dan juga pengaruh revolusi sosial yang marak di Eropa pada masanya. Hannah Arendt menghabiskan banyak waktunya di pengasingan karena dia adalah seorang Yahudi yang kemudian ditangkap oleh Nazi, dan akhirnya dia lari ke pengasingan, melarikan diri dari Jerman, dari Nazi, dan sejak tahun 1933 dan akhirnya bermukim di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, setelah dia melarikan diri berpindah masuk ke Amerika Serikat, dia mulai menulis dan mengembangkan pandangan-pandangannya tentang politik, tentang totalitarianisme, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kebebasan manusia. Ya, setidaknya dalam 3 video yang terakhir ini, termasuk Hannah Arendt, kemudian Ayn Rand sebelumnya, kemudian Jean-Paul Sartre, kita memang banyak sedang berbicara tentang kebebasan manusia. Nah, kali ini kita akan melihatnya dalam sudut pandang Hannah Arendt. Nah, teman-teman, Arendt ini sebenarnya bukan hanya seorang filsuf, ya. Dia itu sebenarnya juga seorang sosiolog dan ahli politik. Karya-karya Arendt berfokus pada bagaimana kekuasaan beroperasi di dalam masyarakat dan bagaimana sistem totaliter itu bekerja. Dia juga banyak membahas bagaimana kebebasan dapat bertahan dalam masyarakat yang modern. Nah, salah satu tema utama dalam karya Arendt adalah yang paling dia gemari, ya, paling menguras konsentrasinya adalah mengenai totalitarianisme. Dalam filsafatnya, dia menganalisis totalitarianisme dalam bukunya yang terkenal, judulnya The Origins of Totalitarianism. The Origins of Totalitarianism. Nah, dalam buku itu Arendt melihat totalitarianisme sebagai bentuk kekuasaan yang memang sangat destruktif, yang tidak hanya ternyata mengendalikan tindakan-tindakan dari individu-individu yang dikuasai, tetapi juga mencoba mengendalikan pikiran dan perasaan mereka. Menurut Arendt, totalitarianisme tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter misalnya. Dia justru melihat lebih jauh lagi. Ada sebuah ideologi dalam sistem totalitarianisme yang berusaha mengubah cara manusia berpikir tentang kebebasan dan moralitas. Sekali lagi, kebebasan dan moralitas itu kemudian menjadi objek kekuasaan di mana manusia diubah cara berpikirnya mengenai keduanya. Nah, hal semacam itu terlihat jelas sesuai pengalaman Arendt dalam contoh rezim Nazi di Jerman. Dan dia juga melihatnya
dalam pemerintahan Stalin di Uni Soviet, di mana kekuasaan negara sepenuhnya membatasi ruang hidup individu. Salah satu gagasan penting yang Arendt kemukakan adalah konsep kejahatan biasa atau kejahatan yang wajar. Istilah itu mengacu pada peran individu dalam sistem totaliter yang dapat melakukan kejahatan besar tapi tidak merasa bersalah atau bahkan tidak menyadari dampak dari kejahatan besar yang dia lakukan. Arendt mengamati hal itu dalam proses peradilan Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ini adalah seorang mantan perwira Nazi yang ditangkap setelah selesai Perang Dunia II. Itu kan diburu tuh ya, semua orang-orang Nazi yang dianggap sebagai penjahat perang dan tertangkap, kemudian diadili di Israel. Nah, saat pengadilan Adolf Eichmann inilah Arendt heran karena Adolf Eichmann yang kejahatannya mengirimkan orang-orang Yahudi masuk ke dalam kereta untuk kemudian dikirimkan ke ruang-ruang gas untuk dibunuh, itu tidak merasa bersalah karena dia hanya menjalankan perintah. Nah, ini kan sebuah kejahatan yang diwajarkan atau kejahatan biasa, common evil. Dan konsep itu yang dirumuskan oleh Hannah Arendt saat dia mengikuti peradilan Adolf Eichmann, di mana dia itu hanya seorang tentara Nazi yang mendaku hanya mengikuti perintah tanpa berpikir kritis tentang moralitas tindakannya. Selain membicarakan mengenai totalitarianisme, Arendt juga banyak membahas tentang kebebasan dan bagaimana kebebasan dapat bertahan dalam dunia modern. Dalam bukunya yang berjudul The Human Condition, ya, Arendt berpendapat bahwa kebebasan bukan hanya tentang kebebasan dan dari pengawasan. Jadi bukan mengenai kemerdekaan dari pengawasan atau kontrol, pengendalian, tetapi juga tentang kebebasan untuk bertindak dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Bagi Hannah Arendt, kebebasan itu hubungannya sangat erat dengan ruang publik, tempat di mana orang-orang dapat berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan cara-cara yang bermakna. Untuk itu, Hannah Arendt menekankan pentingnya ada polis. Polis ini kan satu istilah yang berasal dari masyarakat Yunani kuno, ya, polis. Apa itu? Ruang publik di mana warga negara berpartisipasi dalam dialog dan aksi-aksi politik. Nah, tanpa ruang yang dimaksud polis ini tadi, kebebasan individu akan terancam oleh segala bentuk kemungkinan tirani. Selain membicarakan mengenai kebebasan, Hannah Arendt juga punya perhatian yang besar pada aktivitas manusia dan kerja. Itu bisa terlihat dalam bukunya The Human Condition, di mana Arendt membedakan 3 jenis aktivitas manusia. 3. 1. Kerja, 2. Kerajinan, dan 3. Aksi. Apa artinya? Apa bedanya? Mari kita pahami satu persatu. Kerja berhubungan dengan kebutuhan fisik manusia untuk bertahan hidup. Paling mendasar ini, seperti makan dan tidur. Kedua, kerajinan adalah aktivitas yang menghasilkan benda-benda atau objek yang bertahan lama dalam dunia material. Dalam kategori ini seperti seni, arsitektur, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah aksi. Aksi ini adalah aktivitas yang menurut Arendt ini yang paling penting, karena dia adalah bentuk kebebasan yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan dunia secara otentik. Ada kata otentik.
Ini mengingatkan kita pada pemikiran siapa yang selalu mengatakan tentang otentik dalam video-video sebelumnya. Benar sekali, dia adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger. Kenapa kok Hannah Arendt ini pemikirannya agak-agak sama dengan Martin Heidegger? Karena memang mereka pernah punya hubungan guru dan murid di masa silam. Untuk hubungan mereka silahkan teman-teman cari sendiri, itu semacam gosip-gosip filsafat ya. Kita lanjutkan ke Hannah Arendt. Menurut Arendt, tindakan manusia dalam ruang publik adalah cara untuk mewujudkan kebebasan sejati. Ini adalah proses di mana manusia menunjukkan siapa mereka lewat kata-kata dan perbuatan mereka. Itulah kenapa Hannah Arendt kemudian menekankan bahwa aksi, ya kalau tadi ada kerja, kerajinan, lalu aksi adalah inti dari politik dan kehidupan bersama. Nah, selain mengenai kerja manusia itu tadi, Arendt juga tertarik pada bagaimana individu dapat terlibat dalam politik dan tindakan-tindakan sosial yang bermakna dan mendalam. Dia menganggap bahwa politik adalah tentang lebih dari sekedar mengenai pemerintahan dan negara. Bagi Hannah Arendt, makna politik adalah tentang keterlibatan aktif individu dalam kehidupan bersama. Aktivisme dan partisipasi dalam kehidupan publik adalah cara untuk mempertahankan kebebasan dari ancaman totalitarianisme. Jadi lagi-lagi dia tetap akan kembali ke pemikiran dia mengenai totalitarianisme, dan dia melihat bahwa tadi ada polis kayak gitu ya, kemudian ini aktivisme dan partisipasi publik itu adalah cara untuk mencegah adanya totalitarianisme. Nah, untuk menjelaskannya Arendt memberikan sebuah contoh juga. Salah satu contoh yang diberikan dia angkat adalah mengenai revolusi Prancis, yang dia anggap sebagai contoh yang sangat signifikan dalam sejarah kebebasan politik. Meskipun revolusi Prancis dimulai dengan tujuan kebebasan dan kesetaraan, Arendt menunjukkan bagaimana revolusi tersebut justru kemudian jatuh ke dalam kekuasaan tiran yang penuh kekerasan. Sebuah peringatan sebenarnya tentang bagaimana kebebasan itu bisa berbalik jadi tirani, justru berbalik jadi apa yang dia lawan. Nah, apa sebenarnya kritik Arendt pada modernitas? Karena Arendt juga sangat kritis pada modernitas. Dia mengkritik modernitas dan perkembangan dunia industri. Dalam pandangan Hannah Arendt, kehidupan modern telah menciptakan masyarakat yang semakin terpisah dan atomistik, yang meminggirkan peran politik sebagai alat kebebasan. Dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh birokrasi dan teknologi, kita merasakannya di Indonesia, Hannah Arendt khawatir manusia semakin kehilangan kemampuannya untuk bertindak secara bebas dan terbuka di ruang publik. Sebagai contoh, dia memberi contohnya dalam dunia industri dan kapitalisme modern. Orang justru seringkali terjebak dalam rutinitas dan pekerjaan yang mengalienasi, yang mengasingkan mereka, yang membuat mereka terasing dari kegiatan politik dan kehidupan publik yang lebih besar. Nah, itulah semua karya-karya dan pemikiran Arendt. Mari kita coba rangkum untuk melihat apa yang dia wariskan. Warisan pemikiran Hannah Arendt tentu saja relevan sekali hingga hari ini. Pemikiran dia tentang kebebasan, ya tadi kita sudah bahas, totalitarianisme dan aktivitas manusia dalam kehidupan publik, itu mempengaruhi banyak disiplin ilmu, khususnya sosiologi, ilmu politik, dan tentu saja filsafat. Hannah Arendt juga sering dianggap sebagai salah satu pemikir yang mampu menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat dan bagaimana sistem politik dapat merusak kebebasan individu. Karya-karya Arendt seperti The Origins of Totalitarianism dan The Human Condition tetap menjadi referensi penting bagi siapa saja yang tertarik dengan politik, kebebasan,
dan sejarah modern. Dalam banyak hal, Arendt mengingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan ruang publik yang bebas, di mana individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik dan mempertahankan kebebasan mereka dari ancaman kekuasaan yang represif. Demikianlah teman-teman pembahasan singkat mengenai Hannah Arendt dan pemikirannya yang mendalam tentang politik, kebebasan, dan totalitarianisme. Silahkan teman-teman untuk berpendapat. Bila saya ada kesalahan atau ada sesuatu yang perlu dibetulkan, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan sesuatu yang lain tentang Hannah Arendt, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk berikutnya kita akan membahas di video-video lain tentang pemikir-pemikir lain yang juga pastinya unik dan pikiran-pikirannya masih relevan untuk kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa, tetap berpikir kritis.